Selamat pagi semua anak-anak Joel Kids. Kita bertemu lagi di ibadah online Joel Kids. Hari ini Kak Simon senang sekali bertemu dengan kalian. Sudah seminggu kita tidak bertemu, kita bertemu lagi pada hari ini. Apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa. Kalian pasti sudah tidak sabar lagi untuk ibadah sekolah minggu di tempat ini lagi. Begitu juga dengan kakak-kakak yang ada. Kami semua kangen dengan kalian semua. Nah, hari ini adalah hari di mana serial Agent of God, Firman Agent of God, serial yang terakhir. Kita sudah ikuti serial Agent of God dari yang pertama, waktu itu Kak Simon bawakan firman air menjadi anggur, kita harus punya hati yang taat dengan Tuhan, hati yang menurut dengan Tuhan. Ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan, kita harus mempunyai hati yang mudah berbagi dengan banyak orang, punya kemurahan hati. Dan yang minggu kedua Kak Michael bercerita tentang Roh Kudus, sang penolong itu yang diutus Tuhan kepada kita. Ya Tuhan yang menolong kita, yang menghibur kita, dan yang menginsafkan hati kita ketika kita berbuat salah. Dan yang minggu kemarin kita sudah asik memasak dengan Kak Yanti. Firmannya siapa yang masih ingat? Garam dan terang. Kalau tidak ada garam, masakan menjadi hambar. Tuhan berkata kita adalah garam dunia. Kita harus memberikan rasa kepada dunia. Dan kita adalah terang bagi dunia. Dengan ada kita di tempat ini, sekeliling kita akan menjadi lebih terang. Karena kebenaran Tuhan dialirkan dalam hidup kita. Hari ini adalah serial terakhir dari rangkaian firman Agent of God. Dan hari ini Kak Simon akan ambil satu topik, yaitu kebaikan hati bagi kita untuk semua orang. Kebaikan hati dari kita untuk semua orang. Di kitab Filipi 4 ayat yang kelima dikatakan, biar kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Waktu pertama kali Kak Simon baca ayat ini, Kak Simon bertanya, kenapa kok kebaikan hati itu harus diketahui banyak orang, semua orang bahkan, karena Tuhan sudah dekat. Kalau adik-adik baca di kitab yang lain, di bagian Alkitab yang lain, dikatakan di akhir zaman ini manusia sudah menjadi dingin. Kasih kepada orang, kasih membagi, kasih memberi, sudah menjadi dingin. Dan ketika akhir zaman ini, ketika Tuhan sudah hampir dekat, Alkitab bilang, biar kebaikan hati kita ini diketahui semua orang dan banyak orang. Karena Tuhan sudah dekat. Nah, kebaikan hati ini kita harus berikan ke banyak orang. Supaya kita memberikan firman, kita memberikan apa yang Tuhan pernah berikan kepada kita ke banyak orang. Tapi, pernah enggak kalian suatu saat merasa, Kak, saya ingin melakukan sesuatu yang baik. Hati ini kepingin memberikan yang baik, kebaikan kepada orang lain. Tapi di dalam hati kita ada sesuatu yang seperti menahan kita. Jangan. Nah, itu sesuatu yang dari si jahat berusaha bisikan pada hati kita. Nah, seperti ini. Dia datang untuk menghalangi kita melakukan yang baik. Dia bilang, jangan, nggak usah. Apa sih baikan? Apa sih orang dia jahat sama kamu? Nggak usah lakukan yang baik. Si jahat membisikkan kepada kita di dalam hati kita, nggak usah lakukan. Tapi masih ingat, kita punya Roh Kudus yang menolong kita, menghibur kita dan mengingatkan kita. Di dalam hati kita, di dalam hidup kita ada hati nurani yang Tuhan bisikkan sesuatu yang baik juga. Dia bilang, lakukan yang baik. Lakukan sesuatu buat orang lain. Jangan egois, berbagilah dengan banyak orang. Lakukan yang baik. Ada seperti dua pribadi di dalam hidup kita. Ada dua pihak yang saling bertentangan. Yang satu bilang, jangan, buat apa kamu bodoh sekali. Kamu lakukan sesuatu yang baik, tapi orang itu jahat pada kamu, ngapain? Tapi Tuhan membisikkan dalam hidup kita juga. Lakukan yang baik, nak.
kau anakku, kau harus lakukan yang baik. Hari ini Kak Simon akan beritakan tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan hati kita yang dititipkan Tuhan dalam hidup kita untuk dibagikan ke semua orang. Tapi kalau ada dua pribadi seperti ini, kira-kira menurut kalian mana yang harus kita ikuti? Yang jahat atau yang baik? Kak Simon belum dengar. Kak Simon belum. Yang jahat, siapa mau berpihak kepada yang jahat? Nggak ada Kak Simon. Oke, siapa mau berpihak kepada yang baik? Yeay, semuanya. Berarti kita harus lawan si jahat. Sesuatu yang jahat dalam hidup kita, keegoisan kita, kedagingan kita harus lawan. Caranya gimana? Gampang, usir saja, sana pergi. Ya, dia akan pergi. Kita akan ikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hati kita. Sesuatu yang baik yang dari Tuhan telah berikan pada hidup kita, kita akan ikuti. Nah, hari ini Kak Simon akan bawakan satu tokoh di Alkitab yang di dalam hidupnya semestinya dia bisa berbuat jahat kepada orang lain karena dia dijahati orang, bahkan seluruh kotanya hendak dirubuhkan oleh orang lain, tapi orang ini tetap memilih melakukan yang baik. Dan dengan keputusan itu, orang ini dan keluarganya diberkati Tuhan dan hidupnya berubah di masa depan. Siapa yang sudah siap? Saya belum lihat tangan kalian. Siapa yang sudah siap? Saya belum dengar suara kalian. Siapa yang sudah siap? Oke, kalian sudah siap. Kita akan mulai belajar tentang seseorang di dalam Alkitab ini. Nah, semua sudah siap? Kita akan belajar seseorang tokoh di Alkitab yang tadi di awal Kak Simon bilang, bahkan kotanya hendak dihancurkan, tapi dia pun tetap melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang akan menghancurkan kota itu. Kira-kira siapa orang ini? Siapa orang ini yang dilakukan sesuatu yang jahat bagi dia, tapi orang ini tetap membalas yang baik? Siapa? Raja Daud? Bukan. Daud memang pernah disakiti oleh Saul dan keluarganya, tapi dia tetap membalas sesuatu. Tapi bukan itu, bukan Raja Daud yang hari ini kita bahas. Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus, bahkan sampai sekarang kita tetap menyakiti hatinya, bukan? Dengan melakukan yang jahat, melakukan yang nakal, kita tetap melakukan yang jahat dan Tuhan tetap baik pada kita. Tapi bukan Tuhan Yesus yang hari ini Kak Simon akan bahas. Ada petunjuk buat kalian. Dia adalah seseorang perempuan. Siapa? Bukan Maria. Petunjuk kedua, ya. Dia punya rumah dan rumah itu didirikan di atas tembok benteng di kota di mana dia tinggal. Bayangkan, rumahnya ada di atas tembok sebuah benteng kota dan rumahnya di atas benteng itu. Kalian bisa bayangkan betapa lebarnya benteng itu sehingga di atas pun bisa didirikan rumah. Siapa yang bisa nebak? Masih belum bisa? Satu petunjuk lagi. Sini Kak. Nah, kira-kira kalau hari ini Kak Simon bawa tali merah seperti ini, siapa yang sudah bisa tebak? Belum bisa juga? Ya ampun, kalian kebanyakan nonton film di rumah ya. Terlalu banyak bermain di rumah sehingga kalian lupa baca Alkitab. Hari ini kita akan bahas seorang perempuan yang bernama Rahab. Masih ingat? Lupa juga. Wah, kalian harus selalu baca Alkitab. Jangan lupa baca Alkitab setiap hari, pagi atau malam hari. Hari ini kita akan bahas tentang seorang perempuan yang bernama Rahab. Dikisahkan di Alkitab bahwa ketika Musa sudah meninggal dan Joshua ini memimpin bangsa Israel hendak masuk ke tanah Kanaan, kota yang hendak dihadapi waktu itu adalah kota Yeriko. Dan kalau kalian pernah ke Israel, kota Yeriko sebuah kota yang besar dan temboknya begitu lebar, bahkan rumah Rahab ini ada di atas tembok itu. Hari itu Joshua bilang kepada dua orang pengintainya, dia bilang, kalian, kita akan serbu kota Yeriko, tapi kalian aku utus ke sana untuk mengintai dulu.
Gimana keadaannya? Apakah mereka kuat ataukah mereka lemah? Ataukah mereka itu enak-enakan atau mereka siap siaga? Kalian ke sana dulu. Dan hari itu dua orang pengintai itu dia pergi, dia taat kepada Joshua, dia lakukan tugasnya, dia ke kota Yeriko. Ketika sampai di kota Yeriko, dia tinggal di rumah si perempuan ini yang bernama Rahab. Mereka menginap di situ. Dan ketika mereka ngomong, mereka berbicara, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Semua terdiam di rumah itu. Dan ketukan yang keras ulang, buka pintunya. Ketika Rahab hendak keluar, dia lihat dari jendela, ternyata banyak tentara yang diutus Raja Yeriko untuk menangkap dua pengintai ini. Gimana caranya? Misi mereka ini bocor sehingga Raja Yeriko mengetahui bahwa kota Yeriko sedang diintai oleh dua orang ini. Dan Rahab dengan cepat dia bilang kepada dua orang ini, kalian cepat naik ke atas, ke genteng, ke atas, ke rumah soto di atas rumah saya. Aku akan tutupi kalian dan jerami dan diam di situ, jangan banyak bicara, bahkan kalau bisa nafasmu kalian pelan. Dan mereka naik ke atas, ditutupi oleh jerami, dan pintu semakin gedor, semakin keras. Ketika Rahab membuka pintunya, tentara dia bilang, mana dua pengintai itu? Yang ada di sini yang hendak mengintai kota kita, mana dia? Rahab, dia ambil satu keputusan yang baik. Dia ambil satu keputusan yang tepat. Dia bilang, tadi memang benar, ada dua pengintai di sini. Tapi kalian terlambat. Ketika hampir sore mereka sudah keluar dari rumahku dan mereka kembali. Cepat kalian kejar ke mereka. Kejar mereka, siapa tahu kalian bisa menyusul mereka. Dan untungnya tentara-tentara ini percaya dengan omongan si Rahab. Mereka kejar keluar. Dan Rahab ketika sudah semua tenang lagi, dia naik ke atas dan dia bicara kepada dua pengintai ini. Dia katakan seperti ini. Aku tahu bahwa bangsamu Israel adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan sudah menyertai bangsamu, bahkan dia mengeringkan Laut Merah untuk menyeberang menuju Kanaan. Hari ini aku sudah berbuat baik kepadamu. Bangsamu hendak menyerbu kotaku, hendak menghancurkan kotaku, hendak mengambil alih kotaku. Tapi hari ini aku berbuat baik kepadamu. Ingatlah aku dan seisi rumahku. Dan dua pengintai ini karena mereka diselamatkan oleh si Rahab, dia bilang, oke, kami akan ingat engkau dan kami akan ingat keluargamu. Kami akan tinggal di sini sampai aman dan kami akan kembali ketemu dengan Joshua pemimpin kami dan kami akan menceritakan semua kejadian ini dan kami akan selamatkan engkau dan keluargamu. Hari itu, malam itu, Rahab dia ambil keputusan yang baik, keputusan yang benar. Dia berikan kebaikan kepada dua pengintai ini. Sekalipun kotanya hendak dihancurkan oleh bangsa Israel, dia punya hak untuk marah akan hal itu. Tapi dia ambil kebaikan. Dan dia berikan kebaikan kepada dua pengintai ini. Ketika sudah mereka hendak pulang kembali ke Israel ketemu dengan Joshua, mereka bilang, kami akan selamatkan engkau dan keluargamu. Hanya beri kami tanda bagi kami untuk bisa mengerti di mana kami akan selamatkan engkau. Dan Rahab dia ambil seutas tali kirmisi, seutas tali yang diberi warna merah, seutas tali yang akan digantungkan oleh Rahab di jendela rumahnya. Dan hari itu tali ini menjadi tanda buat mereka supaya mereka ngerti bahwa ada Rahab di situ yang pernah menyelamatkan mereka. Dan ketika Israel menyerbu kota Yeriko, siapa, sekali lagi Kak Simon mau tanya, Kak Simon mau tes sih, berapa kali bangsa Israel atau berapa hari bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko? 1 kali, 2 kali, 7 kali. Kalian harus baca Alkitab ya. Kitab Joshua, 7 kali bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko.
Mereka mengelilingi pakai apa? Pakai kuda? Bukan, mereka mengelilingi hanya berjalan kaki dengan imam membawa tabut di depan dan mereka tidak mengeluarkan suara. Bayangkan, mereka cuma keliling kota Yeriko dan tidak mengeluarkan suara sama sekali. Tapi pada hari ke-7, mereka keliling kota itu sebanyak 7 kali. Dan di angka 7 terakhir mereka teriak, mereka benar-benar teriak mengeluarkan suara, mereka teriak bagi Tuhan. Dan tembok Yeriko itu menjadi runtuh. Dan ketika runtuh, bayangkan adik-adik, ketika tembok itu runtuh, ada rumah di atas tembok Yeriko yang tetap berdiri dan ada seutas tali merah, tali kirmisi, tali perjanjian. Dan orang bisa lihat dari jauh bahwa itu adalah rumah Rahab. Hari itu Rahab, orang tuanya, saudaranya laki-laki dan saudara perempuan diselamatkan dari pertempuran itu. Dan mereka diajak menjadi bangsa Israel, menjadi ikut bangsa Israel. Hari ini kita akan belajar bahwa kebaikan yang kita berikan buat orang lain itu akan membuat efek bagi kita. Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa buat kita. Kalian tahu nggak? Rahab ini ketika dia diselamatkan, dia bergabung dengan bangsa Israel, bahkan dari Rahab lahir keturunan-keturunan raja-raja. Raja Daud, dan yang paling ujung di sana Tuhan Yesus lahir dari Rahab. Dari seseorang yang seharusnya hari itu dimusnahkan, dihancurkan bersama kota Yeriko. Tapi karena dia berikan kebaikan dengan sebuah perjanjian tali kirmisi, dia diselamatkan dan masa depan hidupnya berubah total. Hari ini Kak Simon dorong kalian semua. Hari-hari terakhir ini Alkitab bilang Tuhan sudah dekat. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hari-hari terakhir kalau ada teman kalian yang menjengkelkan kalian, ada teman-teman kalian yang membuat kalian ingin marah, baiklah dengan mereka. Biar hatimu ini, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ingat tali merah ini tali kirmisi. Tali perjanjian antara Rahab dan Israel. Tapi masih ingat ketika bangsa Israel tidak keluar dari tanah Mesir, ada sesuatu yang merah juga yang mereka persiapkan. Siapa yang masih ingat? Mereka ambil darah domba dan dioles di ambang pintu. Ketika Tuhan dan hendak membunuh, hendak mengambil nyawa dari anak sulung semua di Mesir, dilihat ada perjanjian darah itu, rumah itu dilewatkan. Tali kirmisi perjanjian ini adalah perjanjian kita dengan Tuhan. Tuhan, ketika kami sudah berbuat baik kepada orang lain dan kebaikan hati kami diketahui semua orang, kami percaya Tuhan juga akan menganugerahkan kami sebuah kebaikan. Dan masa depan kami akan berubah. Hari ini, firman terakhir dari serial Agent of God. Kebaikan hati kita harus diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekarang tutup mata kalian. Kak Simon akan berdoa sekali lagi buat kita semua. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pengurapan-Mu. Kami percaya Engkau berbicara banyak kepada setiap hati kami. Buat kami mengerti tentang firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan Roh Kudus bantu kami melakukan kebaikan bagi semua orang. Karena kami tahu kebaikan hati kami harus diketahui semua orang. Hari ini biar semua kami anak-anak yang mendengarkan firman ini menjadi agen-agen-Mu ya Tuhan. Agen-agennya Tuhan. Persiapkan hati kami, persiapkan hidup kami, dan Engkau yang tunjukkan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Semua katakan, amin. Nah, kita sudah selesai dengan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan berkata, kebaikan hati kita harus diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Tapi bukan berarti kita harus
pengumuman, aku baik loh, aku baik. Bukan seperti itu. Tapi kita harus tetap melakukan kebaikan. Setiap hari, setiap kesempatan yang ada, kita harus lakukan kebaikan. Bahkan ketika ada orang yang tidak layak menerima kebaikan kita, kita harus tetap baik kepada mereka. Ada suatu kesempatan yang baik, kita harus tolong orang. Ada orang yang berkebutuhan, kita harus tolong orang. Bukan berarti kita, aku sudah baik loh. Kamu tahu enggak aku kemarin? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bukan pamer kebaikan, tapi kalian harus tetap lakukan kebaikan setiap hari, setiap saat, dan setiap ada kesempatan. Tanpa kita mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, sebelum kita selesai, Kak Simon ada 1-2 pengumuman. Hari ini, firman hari ini tidak ada kuis sama sekali. Ya, nggak ada hadiah Kak Simon. Tetap ada hadiah, tenang saja. Tetap ada hadiah, tapi kuisnya bukan pertanyaan-pertanyaan. Kuisnya, hadiahnya akan dibagikan kepada kalian yang bisa merangkum firman hari ini dengan baik, dengan susunan yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan lebih komplit di dalam absensi kalian yang kalian isi nanti. Tetap ada hadiah buat kalian, jangan takut. Kakak Simon dan semua lainnya tetap berikan hadiah buat kalian. Dan minggu depan, karena hari ini hari terakhir Seliar Urgent of God, minggu depan kita punya firman yang lebih menarik, lebih luar biasa, dan lebih heboh lagi. Siapa yang sudah siap untuk menantikan minggu depan? Angkat tangan semuanya. Luar biasa kalian. Kita akan ketemu minggu depan lagi dengan firman-Nya lebih baik, lebih heboh, dan lebih luar biasa. Oke? Ketemu minggu depan lagi, anak-anak Joel Kids. Shalom.